Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Kolaborasi kebaikan antara anak dan ibu ditunjukkan Anggi Maisarah dari Medan. Bersama ibunya dia menggagas sebuah komunitas sosial bernama Tembung Project. Dengan menyisihkan sebagian rezeki, mereka membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar rumahnya. Aksi ibu dan anak ini mendapat simpati dari masyarakat yang juga ikut membantu. Anggi Maisarah menjalankan berbagai kegiatan sosial lewat komunitas Tembung Project sejak tahun 2016 bersama sang ibu. Di masa pandemi COVID-19, mereka fokus membantu warga yang terdampak secara ekonomi. Perempuan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini berhasil mengumpulkan donasi berupa sembako untuk 28 kepala keluarga. Sembako yang diberikan yaitu berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan lainnya. Karena pandemik ini terus ngelihat banyak orang-orang yang merasakan dampak COVID, mulai dari kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, khususnya di orang Tembung ya. Akhirnya saya berpikir, lalu siapa ini yang akan ngelakuin hal yang sama di Tembung gitu. Kalau bukan saya siapa lagi? Ternyata kalimat itu beneran ada gitu. Kalau bukan saya siapa lagi? Akhirnya saya buat hal yang serupa, tapi tidak untuk membagikan secara random di jalanan. Tapi tadi seperti saya bilang, kita list dulu siapa penerima yang layak. Untuk kategori saya utamakan adalah lansia, usia yang sudah rentah, tapi dalam arti menjadi tulang punggung untuk memenuhi kehidupan rumah tangga dan juga keluarganya. Shirley Sihotang adalah salah satu warga yang mendapat perhatian dari Tembung Project. Selain mendapatkan bantuan sembako, beberapa waktu lalu, Tembung Project sempat membantu pengobatan Amoy, putri sulung Ibu Shirley, yang mengidap leukopenia atau kekurangan sel darah putih. Kini Amoy sudah sembuh dari penyakit tersebut dan tumbuh menjadi anak yang sehat. Kalau menurut saya sih, ibu sama Angginya ini ya termasuk ibaratnya yang bisa, kayak mana kita bilang ya, saling membantu lah ya kan Bu, bisa menolong, meringankan apa sekarang ini. Yang jelas terima kasih banyak lah ya kan sama ibu sama Kak Anggi, mudah-mudahan diberilah kesehatan, selalu dimudahkan rezeki. Selain membagikan sembako, Tembung Project juga memiliki sejumlah program sosial lainnya, seperti mengajak anak-anak untuk gemar membaca Al-Quran melalui program Satu Anak Satu Iqra, memberikan santunan secara rutin kepada anak yatim, hingga memberikan pengobatan gratis. Jadi yang saya dapat adalah mengurangi sedikit keresahan saya secara pribadi sebagai manusia untuk menjadi orang yang lebih peka dengan orang lain, dan justru ketika saya mengurangi kegelisahan itu, saya menemukan suatu kebahagiaan karena saya sudah mendapatkan atau memenuhi kebutuhan orang lain yang memang terasa bebannya lebih besar ketika tidak ada orang yang membantu. Anggi berharap langkah kecilnya ini dapat memberikan dampak positif sehingga warga Tembung Kelurahan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang dapat menjalankan hidup dengan lebih baik lagi. Setelah berhasil mengubah diri menjadi desa wisata, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat terus menunjukkan komitmen melestarikan hutan. Baru-baru ini para pegiat lingkungan, Ngadmin Akelaras dan Guru Singa mengajar warga mengoptimalkan lahan perkebunan dan pertanian. Menjadi salah satu desa penyangga Taman Nasional Gunung Leuser, Desa Garunggang, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sejak dulu hidup berdampingan dengan alam.
Minimnya pendapatan dari hasil perkebunan dan pertanian membuat warga mengubah desa mereka menjadi desa wisata pada tahun 2016. Letak demografi desa yang berada di kawasan perbukitan serta dikelilingi hutan menjadi daya tarik para pelancong untuk datang berkunjung. 4 tahun desa wisata berjalan, warga tetap berkomitmen melestarikan hutan. Namun potensi lahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga belum dikelola dengan baik. Dimotori oleh Kepala Desa Garunggang Purnama Ginting, warga mulai belajar mengoptimalkan hasil perkebunan dan pertanian. Mereka ingin menjadi desa wisata yang pertaniannya produktif dan dapat melestarikan lingkungan. Wisata ini tujuan kita adalah untuk melestarikan alam. Jadi seiring berjalannya waktu, kita melihat seluruh jenis tanaman yang di desa kita ini belum bisa mensejahterakan masyarakat, terlebih kebun sawit. Jadi kita berpikir bagaimana sawit ini bisa diganti dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Makanya kita berpikir di sektor pertanian dan perkebunannya yang merupakan nanti tidak terlepas juga dari program pariwisata. Ya nantinya mungkin seperti penanaman aren, itu nanti mungkin hasilnya kita menjadi wisata kuliner, dan buah-buahan ini nanti mungkin jadi agrowisata, tapi semua tidak terlepas dari wisata. Itu yang kita harapkan supaya program-program wisata berjalan, alam kita lestari, masyarakat kita sejahtera. Untuk mencapai cita-cita desa wisata yang masyarakatnya sejahtera, beberapa waktu lalu Purnama Ginting mengajak 2 pegiat lingkungan Sumatera Utara, yaitu Ngadmin Akelaras dan Guru Singa, membuka wawasan warga tentang meningkatkan produktivitas pertanian sambil merawat lingkungan. Warga belajar menghasilkan bibit unggul, membuat ekoenzim atau pupuk ramah lingkungan dari limbah rumah tangga, hingga meningkatkan hasil produksi gula aren. Eli Nuru Sembiring, warga desa Garunggang sekaligus ketua kelompok tani gula aren sejahtera, mengaku sangat senang mendapatkan pendampingan dari para pegiat lingkungan ini. Selama ini ia kurang mendapatkan pengetahuan tentang pertanian yang produktif dan pro lingkungan. Ia berharap ilmu yang baru ia pelajari dapat meningkatkan hasil produksi gula aren di desa Garunggang dan semakin menggiatkan mereka dalam menjaga lingkungan. Sekarang setelah Bapak Klaras dan Bapak Guru Singa memberitahu bahwa ada cara-caranya membuat gula aren itu, sekarang kami mendapatkan ilmu yang paling bagus. Seperti pembuatan pupuk ejen tadi, penanaman, pembuatan bibit, ya itu cukup membantu kami lah. Itu semua kami ucapkan terima kasih kepada Bapak beliau yang telah memberikan ilmu yang paling mendalam, yang paling kami butuhkan, yang selama ini ilmu-ilmu yang kayak gini belum kami dapatkan. Harapan kita tentu mereka supaya jangan merusak hutan, tapi kan kita tidak mungkin melarang karena perkembangan manusia ini kan menentukan. Kayak kita menjaga, mereka ikut terlibat untuk memelihara, menambahkan. Kalaupun tidak kita bilang jangan merusak, tapi kita ajak memelihara dan menambahkan. Itu aja harapan kami. Semangat juang masyarakat desa Garunggang meningkatkan kesejahteraan sembari menjaga hutan dapat menjadi contoh bagi desa lain yang hidup di sekitar kawasan hutan lindung. Semoga warga desa Garunggang dapat terus hidup rukun dan berdampingan dengan alam. Kondisi pandemi saat ini tidak menyurutkan para pegiat lingkungan Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia untuk menyelamatkan tuntong laut dari kepunahan di Laut Aceh Tamiang. Bekerja sama dengan Pertamina EP Rantau, mereka berhasil mengubah kebiasaan masyarakat yang pada awalnya memburu telur dan daging tuntong laut menjadi melestarikannya. Rekan saya Nanda Primadana akan mengulasnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini.
mungkin warga Pusung Kapal atau warga sekitar lah belum tahu dengan habitat tuntung itu, jadi telurnya mereka ambil dan isinya, tuntungnya itu mereka konsumsi. Bukan warga Pusung Kapal yang mengkonsumsi, tetapi dari pihak-pihak lain yang menangkap tuntung itu dan dia jual keluar wilayah Aceh Tamiang. Tuntong laut yang masuk ke dalam spesies kura-kura terapin atau semi-akuatik Indonesia dari ordo Testudines memiliki warna dominan coklat muda dengan 5 cakar di kaki depan. Bagian depan spesies ini memiliki ujung hidung sedikit menjungkit ke atas. Panjangnya mencapai 60 cm, lebar sekitar 50 cm, dengan berat mencapai 30 kg. Tuntong laut di Indonesia tersebar di pesisir timur Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Populasi tuntong laut di Sumatera ditemukan di wilayah Aceh Tamiang dan berasosiasi dengan mangrove. Saat musim bertelur, tuntong laut memiliki tempat bertelur yang sama dengan penyu, yaitu pantai pasir di laut. Habitat tuntong laut yang amat bergantung pada ekosistem mangrove, kini hanya dapat ditemukan di perairan hutan bakau Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruai. Perburuan, perdagangan, hingga pengerusakan ekosistem mangrove menjadi penyebab utama berkurangnya populasi hewan herbivora pemakan tanaman bakau jenis berembang ini. Saya Muhammad Bayu, umur 25 tahun. Ya, dulu saya atau dengan keluarga sering berburu telur tuntung laut di perairan pantai ujung Tamiang, tepatnya di Pusung Tengah ataupun Pusung Cium. Jadi dulu itu kami belum tahu bahwasanya telur tuntung laut ini ilegal atau tidak boleh dikonsumsi atau diburu. Sebenarnya nggak buru tuntung sih, kita yang buru telurnya aja, karena itu untuk dibawa pulang, untuk dijual, untuk perekonomian, menambah perekonomian. Era 90 hingga awal tahun 2000-an, setiap musim bertelur tiba, antara November hingga Februari, dalam satu malam para pemburu dapat mengumpulkan ratusan butir telur dari puluhan sarang. Namun kini untuk mendapatkan 100 butir telur tuntong dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Pengerusakan kawasan ekosistem mangrove oleh warga juga menjadi momok hilangnya habitat tuntong laut. Selain harus menghadapi predator alami seperti buaya, babi, dan biawak di alam liar, tuntong laut juga harus berhadapan dengan predator yang paling mematikan di muka bumi. Tradisi mengumpulkan telur tuntong untuk dikonsumsi serta diperdagangkan menjadi potret kelam eksploitasi hewan langka yang harus dihentikan. Perburuan yang masif dilakukan oleh masyarakat berakibat pada hilangnya tuntong laut dari habitat mereka. Maka dari itu sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia melakukan upaya pelestarian tuntong laut untuk menghindarinya dari kepunahan. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat agar menjaga tuntong laut dari kepunahan. Ikuti perjalanan saya.
Kehadiran Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruai, Aceh Tamiang pada tahun 2011 lalu turut berkontribusi dalam menyelamatkan tuntong laut dari kepunahan. Bekerja sama dengan Pertamina EP Asset 1 Rantau Field, pada tahun 2013 mereka berhasil mengedukasi serta melibatkan warga agar turut melestarikan tuntong laut. Abdul Hakim adalah salah seorang pengurus Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia. Ia berkisah tentang upaya penyelamatan tuntong laut yang ada di Aceh Tamiang ini. Kegiatan konservasi yang ada di Desa Pusung Kapal ini. Apa yang dilakukan kepada masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat yang awalnya berburu sampai akhirnya bisa mereka paham bahwa itu sudah dilindungi sekarang. Pada saat itu kami melakukan sosialisasi melalui kampung ke kampung dengan datuk ataupun kepala desa pertama kali. Berbincang dengan kepala desa pesisir, dengan orang-orang tua, orang yang di pantai, main di pantai, yang jaring, kami kasih tahu ini udah terancam punah. Dengan cara seperti itu kami lakukan patroli. Itu pun yang kami hadapi masyarakat yang di pantai yang biasa untuk buru telur ini, nah itu yang kami hadapi. Tapi terus dikasih sosialisasi? Terus. Nah, sampailah di 2014, itu udah ngerti masyarakat di pantai. Kalau dari yang kami tetaskan dan kami jumpai di alam, itu induknya sekitar 100 lebih udah yang kami. Nah, 100 lebih yang sudah kami tandai, lepas liarkan kembali. Dan untuk tukiknya sekitar 2000-an. 2.500 lebih, 3.000. Pada 2017, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia dengan dukungan CSR PT Pertamina EP Asset 1 Rantau Field mendirikan Rumah Informasi Tuntong Laut sebagai pusat kegiatan konservasi. Halo, Mbak Arsi, Mas Budi, teman-teman semuanya. Seperti kali ini, memasuki musim bertelur, para relawan bersiap melakukan patroli guna menyelamatkan telur tuntong dari perburuan. Harapannya masih tetap akan ingin berlanjut untuk Oke, pemirsa, kali ini kita udah siap untuk pergi ke pesisir pantai yang ada di Aceh Tamiang dan kita akan berpatroli sampai malam hari nanti. Kira-kira kayak apa kegiatannya? Ikutin kita ya. Menggunakan perahu mesin, kami pun menyusuri Sungai Tamiang menuju pantai ujung Tamiang yang juga menjadi habitat dari buaya muara. Nah, Mbak Arsi sendiri kalau ikutan patroli kayak malam ini tuh udah berapa kali, Mbak? Ini tahun kedua. Setelah beberapa jam patroli, menyusuri pesisir pantai ujung Aceh Tamiang, kami menemukan sarang tuntong baru. Nah ini Mas Nanda jejaknya. Jadi kayak Relawan Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia merelokasi telur tuntong sealami mungkin. Perlakuan relokasi dilakukan semirip-miripnya dengan perilaku induk tuntong kepada telurnya. Seperti peletakan telur hingga kedalaman lubang. Masa inkubasi ini berkisar antara 60 hingga 75 hari. Selain melakukan pengembangbiakan tuntong laut, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia juga melakukan survei habitat guna mengetahui jumlah populasi tuntong di perairan Aceh Tamiang. Keesokan harinya, kami kedatangan tamu baru.
puluhan ekor tukik atau bayi tuntong berhasil menetas. Sebelum dilepas liarkan, tukik-tukik ini dipindahkan ke dalam sebuah wadah guna melatih motorik mereka. Bayu sang pemburu yang kini beralih menjadi pelestari penyu, turut andil dalam proses pengembangbiakan tuntong laut sejak tahun 2017. Yang jelas saya bangga bisa menjadi bagian pelestarian tuntong laut di daerah Aceh Tamiang. Terima kasih kepada Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia dan Pertamina EP Rantau yang sudah membantu masyarakat untuk mengembangbiakan tuntong laut di desaku Aceh Tamiang. Semoga tuntong laut bisa berkembang di tanah kelahiranku Aceh Tamiang. Di pantai ujung Tamiang, dengan penuh kebahagiaan, kami melepas liarkan puluhan tukik yang telah berhasil dikembangbiakan secara ex situ. Kini, angka keselamatan tuntong laut di perairan Aceh Tamiang mencapai 85%. Dari tahun 2016, tercatat sudah lebih dari 2.500 tukik tuntong laut yang berhasil dilepas liarkan. Pencapaian ini merupakan kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh CSR PT Pertamina EP Aset 1 Rantau Field. Keberadaan Pertamina EP Field Rantau ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bahwa kami tidak hanya mengambil hasil buminya saja, tetapi juga kami juga mengembalikan hasil bumi itu kepada masyarakat sekitar. Harapannya bahwa yang sudah kita rintis bersama itu bisa diteruskan pada nantinya. Kami juga harus melepaskan daerah tuntong itu untuk bisa bermandiri, baik dari segi keekonomian maupun dari wisatanya maupun pelestariannya. Kolaborasi baik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah di pesisir Aceh Tamiang telah memberi harapan hidup bagi tuntong laut yang diambang kepunahan. Diharapkan akan terus muncul sosok-sosok pejuang lingkungan yang dapat mengubah tatanan ekosistem dunia menjadi lebih baik. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambila pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.